terlihat sangat pucat pun tiba-tiba berteriak, "Di belakang! Di belakang!" Sontak mereka pun langsung menoleh dan melihat sosok tinggi yang berdiri di ujung jalur pendakian. Sosok tersebut tampak samar-samar, hanya bayangannya yang bisa mereka lihat. Dengan cepat sosok itu pun menghilang ke dalam kabut. Hai, assalamualaikum sanak dulur, di mana baik kamu berada. Terima kasih untuk kamu yang udah mampir ke channel aku. Buat kamu yang pernah mendaki gunung, kamu pasti pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar. Hal seperti ini memang umum terjadi, mengingat gunung adalah tempat yang belum banyak terjamah. Terlebih lagi di Indonesia ada banyak gunung yang menyimpan cerita mistis tersendiri. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor dari dulur kita yang bernama Edo. Halo Edo. Keberanian tak teruji di Gunung Slamet yang terletak di antara Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga dengan auranya yang mencekam. Gunung ini bukan hanya tempat para pendaki menguji nyali, akan tetapi juga tempat yang dihuni oleh berbagai legenda mistis yang sudah beredar sejak lama. Nah, cerita tentang Gunung Slamet sangat akrab di telinga para warga sekitar. Mereka sering mendengar kisah tentang orang yang hilang misterius, suara-suara aneh yang terdengar ketika malam hari, dan sosok-sosok yang tampak di jalur pendakian. Namun, bagi Edo, seorang pemuda pemberani yang baru saja memulai hobinya sebagai pendaki gunung, itu semua hanyalah cerita kosong. Nah, suatu pagi Edo memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet bersama kedua temannya, yaitu Lila dan juga Vero. Gunung Slamet itu cuma gunung biasa. Cerita-cerita itu hanya dibuat-buat, kata Edo dengan penuh percaya diri. Mereka mulai mendaki pada pagi hari. Cuaca cukup cerah dan mereka merasa optimis akan mencapai puncak dengan mudah. Akan tetapi semakin mereka mendaki, semakin banyak tanda-tanda aneh yang mereka temui. Pada ketinggian sekitar 2.500 meter, mereka melihat jejak kaki manusia yang tampaknya baru saja lewat. Namun, jejak itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, meskipun jalur itu sempit, Cia, tidak mungkin ada orang yang bisa menghilang begitu cepat. Aneh sekali, kata Lila yang mulai merasakan ketegangan. Nah, mereka pun terus melangkah, tetapi semakin lama semakin terasa ada yang mengawasi mereka. Nah, untuk Vero yang posisinya berada di belakang tiba-tiba mengeluh merasa pusing dan juga lemas nih, Ci. Vero pun berkata, "Aduh, aku gak enak badannya." Dan dengan matanya yang mulai berkabut-kabut, Edo pun menjawab perkataan temannya tersebut. "Alah, mungkin kamu kelelahan aja. Yaudahlah, yuk kita maju terus." Namun, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Hawa dingin yang mulai tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka, angin kencang yang berhembus, dan seketika itu juga kabut tebal menyelimuti jalur pendakian. Mereka pun terpaksa berhenti sejenak dan berkemah di tempat yang agak aman. Suara-suara misterius di malam hari pun mulai terdengar di telinga mereka dan mereka pun duduk di sekitar api unggun. Nah, di tengah kebisuan malam, mereka pun mulai mendengar suara langkah kaki yang terdengar seperti sedang mendekat ke arah mereka. Awalnya mereka mengira itu hanya suara hewan. Akan tetapi, suara itu semakin jelas, seolah ada seorang yang berjalan di sekitar mereka. Nah, Lila yang mulai ketakutan pun sontak langsung berkata, "Kalian juga dengar kan? Kalian dengarkan suara itu?" "Alah, angin lah tuh," jawab Edo. Meskipun ada sedikit rasa cemas nih ya, Ci, di dalam hatinya si Edo.
Namun suasana menjadi lebih mencekam ketika suara langkah itu semakin keras, bahkan terdengar seperti suara kaki yang tengah berlarian. Mereka segera mematikan api unggun dan memeriksa sekeliling. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapa-siapa nih Cia, hanya kabut tebal yang menyelimuti di sekitar mereka. Nah, Vero yang sudah terlihat sangat pucat pun tiba-tiba berteriak, Di belakang! Di belakang! Sontak mereka pun langsung menoleh dan melihat sosok tinggi yang berdiri di ujung jalur pendakian. Sosok tersebut tampak samar-samar, hanya bayangannya yang bisa mereka lihat. Dengan cepat sosok itu pun menghilang ke dalam kabut. Tentunya karena melihat penampakan tersebut mereka pun merasa sangat ketakutan. Mereka pun mencoba tidur walaupun dalam keadaan hati yang sangat cemas. Mereka berharap di hari berikutnya akan membawa mereka keluar dari kegelapan Gunung Slamet. Di tengah kegaduhan tengah malam tersebut, Edo pun tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang mengganggu di tidurnya. Ketika Edo terbangun, ia melihat sosok wanita yang berdiri di samping tenda mereka, dan sosok wanita tersebut mengenakan pakaian putih berambut panjang yang terurai. Sosok tersebut pun juga menatap Edo dengan tatapan kosong. Kebayang gak Cik kalian? Ini Edo nih, ini wanita tuh, wah, si hantu tuh lah ya. Nah, tatap-tatapan lah nih mereka. Akan tetapi, sebelum Edo sempat berteriak, sosok tersebut pun menghilang secara tiba-tiba. Edo juga terdiam nih Ci, tubuhnya kaku karena ketakutan. Edo merasa bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka. Waduh, gak aman ini, udahlah gak aman banget ini. Itu yang Edo rasakan. Dan sampai di pagi harinya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi suasana ternyata semakin mencekam. Setiap langkah mereka terasa lebih berat Ci, dan kabut semakin tebal. Lila yang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka tanpa henti. Kebenaran yang terungkap pada saat mereka mencapai di ketinggian 3000 meter, mereka menemukan sebuah gua yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Saat mereka memasuki gua tersebut, mereka menemukan beberapa peninggalan berupa barang-barang yang tampaknya berasal dari orang-orang yang hilang di gunung ini. Nah, ada pakaian yang compang-camping, dan juga sebuah buku catatan yang ditulis oleh seseorang yang sudah lama tidak ditemukan. Nah, catatan itu Nici menceritakan tentang seorang pendaki yang terjebak di Gunung Slamet dan dihantui oleh sosok gaib. Pendaki itu menulis bahwa ia merasakan kehadiran makhluk halus yang mengikutinya tanpa henti, bahkan di siang hari. Edo dan teman-temannya juga sempat membaca sebuah kalimat yang tertulis di dalam catatan itu. Nah, catatannya ini bertuliskan seperti ini nih. Ini adalah tempat mereka bersemayam. Dan jika kalian sampai ke sini, kalian tidak akan keluar. Ketika mereka tengah membaca catatan tersebut, secara tiba-tiba kabut tebal pun datang menyelimuti mereka. Dan sosok-sosok hitam pun mulai muncul di sekitar mereka. Nah, Vero yang terkejut dan juga ketakutan justru langsung terjatuh ke tanah. Wajahnya pun mulai pucat dan matanya melotot ketakutan. Dia mencoba berdiri akan tetapi tubuhnya tidak mampu bergerak Nici. Nah, sementara Lila dan Edo berusaha menarik Vero, tetapi sosok-sosok itu semakin mendekat dan mereka juga semakin menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hantu biasa. Akan tetapi mereka berhadapan dengan makhluk yang sepertinya ini adalah makhluk penjaga Gunung Slamet.
Akhirnya mereka pun berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan gua dan semua barang yang mereka temui. Nah, ketika mereka akhirnya sampai di bawah, mereka merasa seolah-olah mereka baru saja dibebaskan dari sesuatu yang sangat jahat. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang ke desa. Namun perasaan ketakutan dan kegelisahan masih membayangi mereka. Nah, beberapa hari kemudian mereka pun mendengar kabar tentang seorang pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Meskipun ada pencarian yang dilakukan, pendaki tersebut tetap tidak pernah ditemukan. Dan pada akhirnya Edo dan juga teman-temannya akhirnya menyadari bahwa Gunung Slamet sendiri menyimpan lebih banyak misteri daripada yang mereka bisa bayangkan. Mereka tidak pernah mendaki gunung itu lagi, dan cerita mereka menjadi salah satu kisah kelam yang memperingatkan orang untuk tidak meremehkan keangkeran tempat tersebut. Tentunya cerita tentang penampakan dan aturan-aturan yang dilanggar oleh para pendaki biasanya akan menyebar luas dari mulut ke mulut. Nah, cerita mistis semacam ini memang sebaiknya memberikan kita sebuah pelajaran bahwa kita memang sebaiknya harus menghormati tradisi yang ada dimanapun kita berada, termasuk saat kita sedang mendaki gunung. Nah, sebelum aku mengakhiri ceritaku pada malam hari ini, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor tersendiri, pengen kita angkat ceritanya, yuk kirim cerita kamu melalui DM di Facebookku Ambar Jabar, atau kirim melalui Gmail kami di alamat bawah ini. Buat kamu yang belum subscribe, yuk subscribe, tekan tombol like, komentar, dan hidupkan tombol loncengnya. Dadah, bye-bye.